ketika kita nanti atlet kita bertanding di internasional, ini tingkatan sabuknya akan menjadi sebuah persyaratan ya Bang Gul ya. Mereka jadi bingung, loh saya udah latihan puluhan tahun nih misalnya, belasan tahun nih, terus saya sabuk apa? Saya main nggak pernah pakai sabuk. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Dan guys jangan lupa like, subscribe, comment di OS TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OS TV. Salam Osmania, kembali lagi bersama saya dengan Ricky Muhtar dari OS TV. Menindaklanjuti perbincangan di Facebook yang menanyakan tentang apa sih KBI itu. KBI ini apa gitu kan. Nah, karena banyak sekali praktisi kickboxing yang justru baru tahu kok ada ternyata pengurus pusat kickboxing Indonesia. Nah, saya kedatangan langsung pengurus pusat kickboxing Indonesia yaitu Coach Collins dan Coach Zuli. Oke, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini. Sama-sama. Ya, ini perjuangannya panjang memang ke sini. Bisa ada di sini. Weh, selama ini kan cuma nonton di YouTube. Iya, padahal saya dulu nontonnya kayak Coach Zuli waktu masih tanding justru ya. Nah, ini kan menarik nih. Kemarin dibahas di Facebook ya, Coach Zuli sama Coach Colin ya. Mengenai kickboxing. Karena setahu saya kickboxing ini udah lama kan. Orang udah ngerti apa kickboxing. Tapi kok baru tahu ternyata ada kepengurusannya dan ada grading sabuknya. Mereka jadi bingung, loh saya udah latihan puluhan tahun nih misalnya, belasan tahun nih, terus saya sabuk apa? Saya main nggak pernah pakai sabuk gitu. Nah ini apa sih, boleh diceritain mungkin? Oke, Bang Colin silakan. Kamu duluan. Saya, gimana ya? Kalau saya kan cuma tahunya kickboxing pada saat kita mulai mencoba melegalkan di Indonesia secara benar-benar ada lembaganya, diakui KOI, Kemenpora secara legal banget gitu, dan itu perjuangannya nggak gampang ya, dari nol. Jadi kita kumpulin orang, siapa yang cocok siapa yang nggak cocok, itu kan nggak sekedar kepilih dia tahu-tahu jadi nggak gitu. Jadi tahun berapa itu Coach? Kita diakui KONI itu 2018. 2018 masih baru ya. 2019 kita udah berprestasi di SEA Games. Oh iya, dapat update tuh. 2 perak 6 perunggu. Itu luar biasa loh buat untuk organisasi baru. Kirim 88-nya dapat medali. 8 atlet yang dikirim. 88-nya banyak medali. Persiapan 4 bulan ya. Ini kalau saya KONI atau Kemenpora ini harus disupport terus ini. Karena efektif 8 atlet, 8 medali dan 2 perak. Kita doakan jadi Kemenpora. Ini harus diketahui ini oleh mereka gitu kan. Karena efektivitas dan efisiensinya kena nih kan. Timnya ramping, hasilnya wah. Nah, terus gimana setelah 2018 terbentuk langsung masuk ke KONI ya? Bukan langsung ujuk-ujuk masuk. Oh enggak ya. Bukan, karena masuk KOI dan KONI itu banyak persyaratannya dan harus dilengkapi. Ya, apa aja boleh cerita nggak? Rapat nasional itu apa namanya? Rakernas sudah dilakukan, sudah pernah melakukan kejurnas beberapa kali dan hasilnya bagus. Terus persyaratan lainnya seperti administratif, ADART, statuta ya itu. Dan itu diselidiki sama pihak pemerintah itu secara detail, apalagi zaman sekarang udah melibatkan BPK, KPK. Karena ini akan memegang dana negara dong, makanya pengelolaan dananya harus diketahui kayak gimana. Gitu kan. Jadi ya panjang lah. Sebentar, tadi bicara udah menyelenggarakan kejurnas. Yang saya tahu nih, zaman saya SMA ya, kira-kira 2 tahun lalu gitu. Zaman saya SMA udah ada kejurnas kickboxing. Berarti itu masuk kategori udah pernah menyelenggarakan kejurnas ya? Gini. Beda lagi.
Jadi kickboxing ini memang sudah ada dari tahun 70-an ya. 70-an. Nah, bagi beliau-beliau sesepuh kickboxing kita yang membawa kickboxing ke Indonesia itu, mereka pasti tahu bahwa kickboxing itu adalah sebuah cabang bela diri yang juga mempunyai level sabuk, karena mereka sudah sabuk. Oh, jadi emang dari dulu udah ada sabuknya. Karena memang. Tapi saya baru tahu ya benar-benar sekarang. Nah, gini ceritanya. Jadi memang kickboxing itu kan diciptakan sebagai sebuah bela diri, bukan sebagai sebuah event atau apa gitu ya. Sebuah cabang bela diri. Makanya ada grade sabuknya di dalam gitu. Nah, kesini karena memang kickboxing itu dari dulu kan belum punya namanya organisasi yang solid yang berada di bawah pemerintah ya. Organisasi yang bisa menjadi sebuah organisasi prestasi gitu. Jadi ada beberapa organisasi yang muncul tenggelam gitu, sehingga akhirnya kickboxing itu terlupakan sistem grading sabuknya, sehingga orang banyak melatih kickboxing di gym-gym, di camp-camp hanya sebagai bela diri praktis akhirnya kan. Ngajak privat, latihan banyak tenang. Jadi akhirnya semua orang bisa mengakui dirinya kickboxing. Oh, saya ngejar kickboxing, tapi secara legalitas dia nggak punya organisasi, nggak punya grade-nya, terus nggak punya sertifikasinya sebagai resmi orang kickboxing yang melatih. Justru akhirnya muncul malah Muay Thai yang down dari pertama muncul kan. Nah, muncul akhirnya Muay Thai, dan organisasi Muay Thai juga terima akhirnya di KONI. Tapi ada juga Muay Thai di KONI ya. Kan? Kickboxing malah belum dari dulu tuh kan. Nah, akhirnya setelah kemudian kita bergabung dengan WAKO, berdirilah Kickboxing Indonesia ini. Disitulah mulai kita menerapkan namanya kickboxing yang sesuai dengan ketentuan sesungguhnya. Jadi grading ini tingkat sabuk itu memang sudah ada dari awal kickboxing berdiri, dan di WAKO pun situ ada ketentuannya, undang-undangnya. WAKO itu apa sih? WAKO itu Works Organization Kickboxing Association. World Association Kickboxing Organization. Oh, jadi intinya wadahnya dunia ya, wadah International Federation. International Federation. Kan ada banyak organisasi internasionalnya, ada IKF, WKO, ini kickboxing semua itu. Kickboxing semua, tapi yang paling besar sekarang itu adalah WAKO. Dan itu yang diakui IOC atau Komite Olimpiadenya. Mudah-mudahan akan segera masuk ke Olimpiade. Wow. Nah, dan tahun yang lalu ya dia terdapat dia dapat semacam renounce atau diakui oleh organisasi di bawahnya IOC. Ada organisasinya, lupa saya panjangannya apa, singkatan juga apa. Tapi organisasi itu dia kerjanya adalah menilai organisasi bela diri yang bisa nggak dia memenuhi syarat untuk nantinya dicalonkan masuk ke Olimpiade. Nah, WAKO dianggap nilainya paling baik. Organisasi terbersih lah. Terbersih ya. Ada penghargaan itu dia. Nah, itulah makanya sekarang orang yang merasa dirinya kickboxer gitu ya. Selama ini kan banyak event-event kickboxing ya. Ada kejurnas, tapi kan kejurnas yang bukan menggunakan peraturan pertandingan WAKO lah ya jadinya. Dan tidak berada di bawah KONI langsung ya. Artinya mungkin kelompok-kelompok kickboxing aja yang bertanding di kejurnas gitu, dibuat oleh satu orang event gitu kan. Akhirnya terlupakan lah gitu grading ini, tingkatan sabuk dalam kickboxing. Jadi kalau teman-teman mau lihat silahkan buka YouTube, ada, buka internet, ada semua website, bacalah tentang kickboxing itu. Semua kickboxing itu ada grading sabuknya gitu kan. Nah, terlupakan, akhirnya menjadi bela diri semacam bela diri praktis. Kita kan banyak lihat sekarang trainer-trainer yang datang kemudian dibayar melatih padding, terus wah saya ngelatih kickboxing. Kadang-kadang ada yang nggak terlatih bela diri ngajar padding juga. Akhirnya cedera, saya udah lihat. Dia punya sertifikat. Kenapa? Dia bayar sertifikat 2.500.000 pelatihan 2 hari, kemudian dapat sertifikat boleh ngelatih gitu kan. Dengan harga yang tinggi pula. Udah harga yang tinggi tapi nggak paham bela diri. Nah, ini akibatnya seperti ini. Maka sekarang berdasarkan ADART KBI Kickboxing Indonesia yang juga mengacu pada ADART-nya WAKO Asia dan WAKO Dunia, maka kita akan melakukan lagi kembali grading sabuk ini. Karena ketika kita nanti atlet kita bertanding di internasional, ini tingkatan sabuknya akan menjadi sebuah persyaratan ya Bang Gil ya. Oh, ada syaratnya. Itu harus terdaftar di dunia juga, di WAKO juga dong sabuk jadi itu. Jadi kita terdaftar semua. Jadi makanya anggota kita KBI itu
semua terregistrasi dan tercatat di pusat. Oh. Nah, jadi melalui registrasi online tercatat di pusat. Mereka punya nomor registrasi. Organisasi baru pencatatannya udah bersih, udah rapih. Ini mantep ini. Dan Terus semua nanti akan online. Ya. Online. Bisa online, ya. Bisa diverifikasi. Ini nggak bisa ngaku-ngaku dan 8 kalau pas di scan ternyata bukan gitu kan. Nanti punya kartu anggota kan. Kartu anggota yang diterbitkan oleh pusat. Jadi nggak bisa namanya provinsi menerbitkan kartu anggota sendiri, nggak. Semua kartu anggota, sertifikasi kepelatihan, sertifikasi wasit dan juri, sertifikasi grading sabuk, itu semua diterbitkan oleh pusat, terpusat di satu, sehingga nomor registrasinya akan ada di pusat semuanya gitu, terdata di pusat. Oke. Nah, tadi kan bicara pertandingan internasional nih. Tadi yang saya tahu kan SEA Games udah, Asian Games udah belum? Asian Games yang berikut kita sudah terdaftar. Udah terdaftar yang di apa China itu di mana? Saya lupa jadi. Berikut itu China tapi di Hanoi. daerahnya Hanoi SEA Games. Hanoi SEA Games. Saya lupa Guangzhou atau di mana, saya lupa lah. Pokoknya di China lah. Itu berarti udah ada ya Asian Games. Ya? Kita akan turun kemungkinan eksebisi dulu. Eksebisi Karena kan dulu. selalu Dimulai begitu. di Dia eksebisi dulu, baru berikutnya baru saya tandingkan. I see. Sama dengan Tapi- PON kita kan tapi Ya, eksebisi sudah dulu. kemarin dari Federasi Internasional kita dikasih tahu bahwa kita udah masuk Asian Games. Tapi kalau PON gimana? Udah masuk belum? Kalau PON pun kita masih dalam kita lagi eksebisi. Eksebisi. Nanti mudah-mudahan di Papua ada? Eksebisi Ada Papua eksebisi. ya. Wih, Sudah masuk menarik. eksebisi Papua. Dapat lokasi di mana? Di Kita kota apa? di Apa itu yang lokasi baru? di Jaya apa namanya? Jayapura tapi. Jayapura. Ya, siapa tahu kita ketemu lah sana lah. Ini menarik nih kalau Jayapura masih satu kota. Baru sasana apa itu tempatnya baru katanya. Wah. Bahkan ada kemarin ada yang kasih tahu organisasi lain ada yang malah belum punya tempat. Iya, yang kasihan ini di daerah udah jauh-jauh ke Jayapura, berangkat lagi ke tempat Bagaimana lain. nggak keren kickboxing? Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya mau. Ya. Dimanapun ada bertanding, kita ingat kita satu Indonesia lah ya di situ ya. Dan tadi udah bicara 70-an ya kickboxing masuk, berarti 50 tahun baru Iya. diakui secara resmi, Udah ya. baik di level nasional, Internasional. SEA Games, Asian Games dan mau menuju Olimpiade. Ini wow sih. Yang saya tanyakan nih, tadi kan dikatakan nih ada yang senior dulu nih, nah tiba-tiba dia mau masuk nih ke sini nih, gimana dia udah anggap aja dia udah bertanding secara profesional. Iya. Ya berarti kan mungkin tadi ada nanti ada apa tingkatan-tingkatannya kan, nanti mungkin kita lihat di lapangan lah. Nah ini mereka pada saat mau masuk ke organisasi ini gimana? Mereka gradingnya gimana? Balik lagi ke putih? Jadi begini. Atau apa? Tidak selalu orang yang ingin bergabung di kickboxing itu langsung sabuk putih, enggak. Jadi kita sabuk putih kan mulai itu dari nol ya. Misalnya dari kickboxing yang sudah punya pengalaman, dia udah bertanding profesional, udah bagus lah, gitu, sudah melatih juga. Kemudian ingin bergabung dengan kickboxing Indonesia dan mendapatkan grading, itu bisa aja dia mendapat sabuk hitam dan 1 gitu, bisa saja karena nanti ada tesnya ya, akan dites gitu. Makanya tahun 2021 ini target kita adalah mencari sabuk hitam sebanyak-banyak nih untuk disebar di seluruh Indonesia. Indonesia disebar, tidak dengan tadi persyaratan salah satunya adalah setara dan ban hitam di perguruannya masing-masing, 3 tahun aktif berlatih, mantan atlet yang aktif, kemudian trainer tadi. Dan nanti kan pada saat grading itu kan akan diuji. Kita akan coaching klinik dulu, coaching klinik selama 1 hari penuh. Coaching klinik apa sih kickboxing? Materi-materinya seperti apa sih sebenarnya? Nanti mereka akan diuji. Kita akan lihat ini pantas nggak sih dia nyambang sabuk hitam? Karena ada orang yang aku katanya, wow saya udah dan hitam nih di beladir saya, tapi mukulnya masih begini-begini, itu kan nggak pantas ya. Nah kalau memang tidak pantas, kita tetap berikan sabuk, tapi mungkin bukan sabuk hitam, turun ke sabuk coklat. Kayak kalau waktu les bahasa Inggris itu ada placement test. Nah, ini masuk ke level mana dulu? Nah harapnya ya ketika dia misalnya gagal di sabuk hitam, dia dapat sabuk coklat. Harapannya dia ada keinginan untuk meningkatkan. Oh saya kurangnya di sini, saya berlatih lagi. Next saya akan ikut grading lagi untuk ngambil sabuk hitam. Jadi ada keinginan memang untuk naik level gitu, jangan hanya mentok di situ. Karena kita berharap nanti orang-orang yang sudah mendapat sabuk hitam ini akan menyebar ke Indonesia dan mulai mengembangkan kickboxing ini secara menyeluruh lah ya, kulturalnya lah, kulturalnya gitu. Tidak hanya tekniknya doang, tapi jadi memang dari grading dari sabuk putih. Nah itu udah saya contohkan ya, kemarin saya sempat posting di Facebook murid-murid saya. Saya pakaikan seragam, saya sematkan sabuk putih. Ada seragamnya ya. Saya latih kickboxing yang benar berdasarkan silabusnya gitu kan. Nah, gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir gitu. Kalau memang teman-teman merasa udah punya kemampuan dan di kickboxing itu
layak sabuk hitam, jangan takut, nggak akan dimulai dari sabuk putih, nggak mungkin lah. Sudah dan 4 karate masa ya mulai dari sabuk putih lagi, kan cuma sedikit penyesuaian aja kan. Iya. Jadi sebenarnya begini, saya nggak apa. Jadi kita bikin standarisasi grading itu bukan supaya maksud saya mau begini, coba masyarakat Indonesia itu harus merubah sedikit mindsetnya bahwa sabuk itu is not everything. Kita jangan mau ikut sini, saya mau sabuknya supaya nanti saya diakui sabuk. Tapi isinya nggak ada. Jadi di kickboxing karena baru dan di sini penuh dengan orang-orang yang kompeten dan pemikirannya maju semua, modern. Banyak sekali kita di kita pengurusan ini orang-orang hebat loh. Jadi plus-plusnya itu banyak. Tujuannya semua visinya satu. Kita mau mengibarkan merah putih sehebat-hebatnya di dunia. Ini gimana caranya? Harus kompak, Karena begitu kita kibarkan merah putih sudah cita-cita kita udah selesai. Saya udah apa lagi? Saya mau ngapain lagi sih ngurusin kickboxing? Udah semacam volunteering lagi di sini kan, tapi kok buang waktu, buang tenaga untuk apa? Ya tadi hanya untuk mengibarkan merah putih aja. Iya, luar biasa. Nah, maksudnya begini. Jadi begitu kamu ikut grading, jangan ngejar sabuknya. Bahwa kita bikin grading itu buat apa sih? Kualitasnya. Supaya nanti kamu bawa pulang ke daerah, nggak malu-maluin ya. Ngajarinnya benar. Kamu kirim atletnya ke nasional, tingkat nasional, diadunya benar, dibawa ke SEA Games atau Asian Games atau Olimpiadanya benar, sehingga kita menjadi juara gitu loh. Nah, begitu kamu nggak ngerti ilmunya secara benar, tahu-tahu kamu ngelatih orang nggak benar, bawa ke PON kalah, ribut. Bawa ke SEA Games apalagi nggak nyampe ribut lagi. Tapi kamu berasa aku kan udah dari kickboxing udah tahun 70-an lah. Nggak sampai Pak. Mungkin Bapak mesti belajar lagi atau kita samakan persepsi lah. Tanyalah, diskusi, why not? Kita kickboxing ini orang-orang terbuka, maksudnya kita bisa diskusi. Ya kan, pintu terbuka, datang aja, sekretariatnya ada, gedungnya jelas, website ada, Instagram ada, lengkap ini. Karena biar bagaimanapun ketika bertanding itu yang paling kita harus kuasai adalah peraturan ya. Informasi itu, betul. Kita merasa hebat pun kalau kita, jadi gini, waktu kita di Taiwan tuh ya, pelatih kita yang dari Kyrgyzstan dia bilang, Cina itu tim kickboxingnya bagus, kuat, tapi mereka selalu kalah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu aturan. Nggak bisa bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris. Tidak tahu peraturan. Mungkin salah satunya bahasa Inggris. Jadi suka melakukan pelanggaran gitu. Nah itu mereka padahal bagus-bagus katanya gitu. Ini yang pengen, ini kalau yang udah subscribe OS TV pasti saya nggak bosen ngulangin kayak gini ya. Kenapa? Saya masih suka lihat ada pelatih teriakannya paling keras tapi nggak tahu peraturan. Nggak pernah baca. Itu kadang-kadang aduh malu gitu kan. Jadi saya di sini sekali lagi nggak bosan menghimbau, tolong dibaca gitu. Jangan ngaku bela diri, kalau ahli bela diri, kalau lu nggak bisa aware atau mencari informasi. Kayak Bang David juga saya undang, beliau bela diri utama itu sebenarnya awareness dan pengetahuan kita tentang apa yang ada. Kalau kita tahu ada bahaya di situ, ngapain lu datang gitu kan? Itu kan bunuh diri namanya kan. Nah, termasuk pertandingan. Kalau mau tanding, lu baca dulu peraturannya, gitu kan. Lu pahami dulu. Jangan taunya protes aja. Jangan jadi protes nomor satu. Saya kan sering ke daerah nih yang mengawasi pertandingan daerah ya, ke Batam, ke Jawa, kemana gitu. Pasti ada aja gitu. Yang kemarin di Batam justru ada yang merasa fighternya menang, saya bagus. Itu yang ribut di Facebook bukan? Nah, saya sebelum bertanding, saya samperin fighter. Saya suka loh kayak kamu mantep tendangan kamu. Biasanya kan taekwondo. Kamu sempurna lah, tapi satu kekurangan kamu. Dia bilang, apa? Kamu nggak punya akurasi. Akurasi ya Pak? Dia bilang, saya udah nilai gitu. Main di final, dia kalah nggak terima kan. Akhirnya timnya apa? Walk out. Harusnya ada satu lagi yang timnya di kelas berapa kita mau bertanding, dibawa pulang nggak jadi. Nah ini yang saya sayangkan. Maksudnya itu tadi pahami aturan gitu. Karena kan selalu saya bilang kalau di kickboxing, pernah saya bikin di YouTube saya juga kan. Kamu agresif belum tentu menjamin kamu bakal menang menjadi di pertandingan kickboxing, karena kita di kickboxing itu nilainya tidak 9, 8, 10, 9 tidak, tapi poin per poin. Pukulan masuk telak, tetapi kalau cara mukulnya nggak benar, itu nggak bisa dipoin. Kalau misalnya main di ring ya, itu kan harus full power. Pukulan masuk, tetapi nggak ada powernya, itu nggak dipoin, gitu.
Jadi yang gitu-gitu harus paham memang. Itu butuh edukasi memang tugas-tugas kami. By the way, saya mau nanya nih, kemarin kayaknya sempet ribut sama di Facebook atau di mana yang manggil nama lu gitu. Sorry ya, Zuli. Gue mau lu cerita di sini, Bang. Oh, gitu. Tapi sebentar, setelah yang satu ini. Lanjut lagi, tadi udah ngobrol banyak sama Bang Zuli, terus bahas ada yang bocah kayaknya ya, nggak sopan sekali gitu ngomong kan, padahal Bang Zuli ini udah malang melintang di dunia martial art, MMA dan bela diri lainnya gitu. Sebenarnya ada apa sih? Bukan bermaksud untuk mengecilkan orang tersebut ya, tapi lesson learn aja, pembelajaran. Jadi yang teriak lebih kencang belum tentu lebih benar. Dan saya lihat Bang Zuli itu sangat sabar ngadepinnya, karena kalau itu terjadi sama saya mungkin nggak seperti itu. Jadi mungkin Bang Zul boleh cerita gimana itu? Jadi memang ceritanya berawal dari Kejurnas yang kedua kemarin ya. Di saya nggak usah sebut namanya lah. Jadi waktu itu memang Kejurnas ada beberapa, karena Kejurnas itu awalnya di Jawa Barat. Jawa Barat tiba-tiba 2 minggu 3 minggu sebelum itu mundur kan. Akhirnya kita harus melaksanakan. Jadi akhirnya DKI ambil alih itu. Kita laksanakan lah dalam waktu singkat Kejurnas. Nah memang kita akui dalam pelaksanaan Kejurnas ada sedikit beberapa yang miss gitu ya. Tapi itu kita bisa selesaikan kok. Bisa selesaikan artinya di tempat kita cari solusinya, kita panggil tim-tim, selesaikan, selesai gitu. Bisa berjalan lagi. Artinya masalah itu bisa kita selesaikan di situ. Nah cuman ada satu orang yang kayaknya gimana gitu ya, dan memang anak ini memang sering sekali ya bikin seperti itu, bukan hanya di cabang kickboxing tapi di bela diri lain juga. Iya, jadi hampir setiap pertandingan selalu ribut lah, terutama kalau kalah lah gitu, pasti ada aja gitu. Nah waktu itu kita sempat difitnah para wasit dan juri itu disogok pakai motor, dia bilang gitu. Wah itu fitnah keras itu, ya. Tuduhan keras tuh. Kalau boleh saya bilang, Anda tahu Kejurnas tahun itu kita dibayar berapa kerja Kejurnas tuh? Ya kan? Nggak nyampe hitungan 1, karena kita tahu satu apa nih 1 juta nggak nyampe segitu. Buset. Karena kita tahu PP kan belum punya uang, kita masih bergerak, jadi kita semua tuh orang-orang yang punya dedikasi melaksanakan itu. Dan maaf ya, untuk di Jakarta 1 juta buat ongkos bolak-balik sama rapatnya kan berkali-kali kan. Iya, makan, bensin aja saya yakin nggak cukup. Pertandingannya 3 hari, tapi kita nggak pernah memasalahkan masalah itu. Yang penting Kejurnas harus jalan. Jadi itu persyaratan buat kita daftar di KONI waktu itu kan. Oh iya, harus ada Kejurnas. Akhirnya kita difitnah, disogok pakai motor dengan omong-omongan yang jelek lah. Akhirnya sempat disomasi. Kita kan punya tim pengacara. Disomasi. Sampai ke hukum. Iya, tapi untuknya tuh si anak minta maaf. Akhirnya kita maafkan. Gak dituntut balik. Tapi tuntutan itu kita masih simpan nih. Jadi bukti-buktinya semua masih tersimpan nih. Nah kan, situlah. Nah kemarin kebetulan kita mau Seleknas ya. Seleknas kemarin untuk wasit pelatnas. Nah kita kan biasa promosikan di media sosial. Akhirnya bikinlah dia. Ya mudah-mudahan Seleknas bisa berjalan dengan baik dan tidak ada faktor kepentingan politik dan semua gitu-gitulah gitu kan. Nah dengan ada meme ketawa banyak gitu kan, ngeledek banget. Nah kebetulan SMP Ranu tuh nanya, ini maksudnya kepentingan politik apa nih gitu kan, jawab gitu. Nah dia nggak jawab di situ, jawabnya dia Japri ke Ranu. Nah sebut namu Ranu Zuli gitu kan. Dia bilang, saya segan sama kamu Ranu Zuli, dia bilang gitu kan, tapi saya tidak takut, saya cuma takut sama yang di atas. Nah yang bikin saya tersinggung, dia sebut nama saya tanpa embel-embel Kak, Bang, Mas, Mbah, kayak kakek, kayak apa gitu ya. Padahal dekat juga enggak ya. Saya ini orang tua dan saya kenal dia dari kecil gitu. Dari mulai dia bertanding itu dia udah kenal lama. Udah kayak adik sendiri gitu. Kan? Udah bukan orang asing gitu. Kenapa dia berani manggil saya dengan nama Zuli dan di belakangnya saya tidak takut, dia bilang gitu kan. Dan saya tidak takut itu kan. Waduh. Itu yang saya bilang. Karena begini teman-temannya. Kita bela diri itu diajarkan etika. Oh iya. Ada hierarki kan. Iya. Meskipun saya tua, nih gini.
kemarin sempat dibahas masalah kudo juga kan? Ya. Ranu kudo, Ya. dia senseinya, Ya. dia dan satu kudo. Ya. Saya kudo sabuk biru. Ya. Padahal Ranu adalah murid saya, Ya. tapi saya hormat sama dia. Ya, Nah, kita dilatih itu di bela diri, etika gitu maksud saya gitu. Etika, Jadi kita harus attitude. tahulah mengatur etika gitu kan. Apalagi dengan orang seperti saya yang dikenal baik itu berani menyebut nama saya saja tuh saya tersinggung. Apalagi yang ambil-ambil kata di belakang tidak takut. Nah itu yang saya bilang. Terus itu yang saya bilang kenapa itu ya. Tadi kickboxing itu udah kehilangan marwahnya di grading sabuk. Ya kan, salah satunya gitu sehingga orang-orang yang berlatih bela diri begitu, dia tidak mengerti falsafahnya bela diri tidak itu mengerti seperti apa. respect-nya seperti apa, Kalau kita kan etikanya. mau masuk matras saja, hormat, keluar matras, hormat, ketemu senior mau lebih muda, hormat ya kan, pada saat latihan gitu kan. Nah ini yang kehilangan kita gitu. Jadi yang banyak anak-anak sekarang tuh yang memang etika itu nggak terjaga gitu, karena memang mereka melatihnya cuma taunya dipegangin pet, pukul. Ya, masuk. Terus ada pertandingan, tanding gitu kan. Oh, bayarnya berapa? Oke, tanding gitu kan. Gitu. Jadi kadang bertanding pun yang dipikir duitnya. Gak ada duit nggak tanding. Iya, latihan juga. Nah, itu kenapa saya bilang penting juga grading sabuk ini diadakan untuk apa? Untuk kita menciptakan sebuah marwah bela diri yang utuh gitu dalam kickboxing itu. Karena memang kickboxing itu sebuah bela diri kok. Bukan sebuah event gitu. Memang bela diri dia ada. Bela diri ya. Nah, itu kita kembalikan lagi, Ya, agar semua ada disiplin dan etika yang paling penting. Itu sih sebenarnya yang jadi masalah kemarin. Iya, ini menarik nih. Justru gua jujur aja nih, kalau gua ikut bela diri yang pakai sabuk nih ya. Jadi memang di kita belajar respect, terutama ke senior kita belajar itu. Saya pernah juga ikut bela diri yang nggak ada sabuknya juga. Memang saya ngeliat kok kayak hai bro gitu kan, kan udah beda. Nah makanya dengan maksudnya kickboxing ini menarik sih ini. Jadi istilahnya jadi sebuah disiplin gitu. Sebuah martial art gitu. Jadi tidak hanya lu datang ke gym padding keringat pulang gitu kan. Karena ada gym saya yang kayak gitu juga kan, padding mau apa? Yuk boxing, Muay Thai, oke. Padding. Tapi secara sport science atau apa ini marwahnya hilang. Nah, bicara lagi tentang sabuk nih. Tadi kan ada pertanyaan juga di Facebook mengenai ini gimana sih kok PPKB ini bisa ngasih sabuk? Nah, tapi ini perguruan atau federasi. Nah, terus apakah nanti KBI itu di bawahnya ada perguruan-perguruan lagi atau yang boleh ngasih sabuk terus itu apakah perguruannya atau KBI-nya? Nah, itu boleh dijelasin nggak? Oke, jadi untuk grading sabuk ini kan seperti kita sampaikan di awal, ini adalah sesuai dengan peraturan dari internasionalnya WAKO, kickboxing itu memang harus bersabuk itu kan. Nah, kebetulan kita ada 11 orang tim grading namanya. Tim grading itu termasuk orang pendiri ya, salah satunya Bang Colin dan saya, ada Mustadi, ada Volan, terus ada Anthony Payau, jadi dari berbagai aliran. Nah, kita di sini diangkat sebagai dan 4. Dan ini sudah internasional lah ya, ini udah melalui WAKO. Jadi kita sudah ini bukan kita mengangkat diri sendiri. Bukan angkat diri sendiri ya. WAKO Asia yang mengangkat ya, WAKO Asia. Kemudian presiden kita, ketua umumnya Pak Ngatino diberikan dan 7 kehormatan karena dia sebagai presiden. Nah, jadi kemudian kita tim yang tadi dan 4 itu ditugaskan untuk membuat materi untuk grading tadi berdasarkan silabus yang ada di WAKO. Ada, nanti kalau lihat bukunya itu ada buku yang Indonesianya, ada yang materi WAKO aslinya itu. Ada dua gitu. Ini nerjemahinnya aja butuh berapa lama ini? Jadi kita nggak 100% WAKO, tapi kita penyesuaian sedikit. Tapi materi intinya adalah di WAKO itu. WAKO ini kita masukkan itu, tapi ada pengembangan sedikit di ciri khas di Indonesianya gitu. Sedikit saya kasih tambahin info bahwa sekarang kita sudah menjadi mata pelajaran pilihan di salah satu universitas di Bekasi. Universitas Bayangkara. Kita kan kerjasama dengan. Jadi universitas olahraganya, fakultas olahraganya udah memilih kickboxing sebagai mata kuliah pilihan. Dan kita pengajar-pengajarnya. Berarti dosen dong sekarang. Setara dengan S2 karena kita kan master. Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau masuk di perguruan tinggi itu nggak sekedar gedebak-gedebuk, enggak. Beda lagi ada kurikulum. Ada teknik-teknik pengajaran segala macam itu kita bahas. Sehingga tidak seperti oret-oretan aja, tapi matematika banget gitu. Jadi memang ada silabus, kurikulum, ada materi ujiannya juga mungkin nggak hanya praktek, ada teori.
pikiran sendiri lah seperti apa. Nah, nanti ke depan nanti grading pertama nasional ini yang akan memberikan penilaian adalah kami tim grading ini yang akan memberikan penilaian. Nah, itu sertifikasi akan dilakukan oleh PP kan. PP. Nah, nanti orang-orang ini akan kembali ke daerah akan mulai mengembangkan kickboxing, tapi bukan berupa perguruan. Artinya perguruan apa gitu enggak, bukan, tapi berupa kayak apa ya, camp. Nah, kayak di Wako tuh juga dia camp, bawahnya camp. Campnya boleh namanya apa aja. Boleh nama apa tuh. Tapi terafiliasi ke PPP KBI. Dan juga Anda saran kita bahwa nama camp itu tidak melibatkan aliran bela diri. Iya, jadi tidak boleh jadi nggak boleh pakai aliran bela diri lain. Mungkin misalnya, bisa elang laut, ya udah elang laut, jangan sampai elang laut. Muay Thai. Jadi apa gitu. Jangan gitu. Jadi mereka akan bawa nama camp. Jadi bukan perguruan ya. Perguruannya ya organisasinya tetap KBI. KBI tetap. Jadi Kickboxing Indonesia, udah Kickboxing Indonesia. Kan ada kickboxing itu juga banyak stylenya. Ada Japan Kickboxing, American Kickboxing, terus yang sekarang lagi tren tuh namanya Dutch Kickboxing. Kickboxing Belanda ya. Itu yang itu yang banyak dipakai sekarang atlet UFC gitu. Jadi tapi tetap mereka kickboxing. Jadi kita kickboxing, cuman di bawah Kickboxing Indonesia gitu kan. Jadi nggak akan ada perguruan-perguruan lain gitu, kickboxing lain. Cuman satu kickboxing. Cuma nanti camp yang ada di bawah. Nah, setelah misalnya dia kembali ke daerah, dia buka latihan misalnya di sekolah misalnya. Saya SMP ini di kabupaten ini. Oke, sudah latihan 4 bulan, sabuk putihnya mau naik ke sabuk kuning. Gimana cara grading? Nah, dia akan grading, dia kabupaten kan, dia akan melapor ke pengurus kabupatennya, kemudian kabupaten akan melapor ke provinsi. Nah, di provinsi kita harapkan nanti dari hasil ini akan ada namanya tim grading juga, artinya tim daerah yang akan yang berhak melaksanakan grading. Apa tadi namanya sabuk Dewan Sabuk bukan? Dewan Sabuk ya. Dewan Sabuk ya. Dewan Sabuk provinsi ya. Jadi kalau misalnya saya akan mengadakan provinsi akan mengirim nih 2 orang Dewan Sabuknya, 1 orang dari kabupaten ke sekolahan saya yang saya latih. Oke. Jadi dari pusat dikirim. Dari pusat nggak perlu kalau emang dari provinsi. Udah ada Dewan Sabuknya. Kalau yang belum ada berarti dari pusat dikirim. Ya, bisa dari pusat ya gitu. Jadi atau ujian di pusat nggak ya? Nggak, bisa di daerah masing-masing gitu kan. Misalnya di sekolahannya itu misalnya ada di SMP 1 ya SMP 1 misalnya ada misalnya 30 orang yang mau grading, silakan nanti diawasin gitu kan. Nah, begitu. Nanti kalau yang melaksanakan dia di tingkat provinsi, misalnya provinsi mau mengadakan grading bareng nih, misalnya ada berapa camp, ada 30 camp yang akan mengambil grading di provinsi A gitu kan. Nanti provinsi akan melapor ke pusat, pusat akan mengirimkan Dewan Sabuknya turun ke provinsi 1 orang, kemudian ada Dewan Sabuk provinsi 2 orang, itu yang akan mengawasi dan melaksanakan ujian grading. Gitu. Nah, sertifikat tidak dikeluarkan oleh kabupaten, provinsi, semua sertifikat akan turun langsung dari pusat. Dari pusat itu Jakarta ya di Indonesia ya. Jadi tetap tanda tangan pusat. Tapi kalau hitam dari Asia atau dari internasional nggak? Kalau hitam sampai dan 3 itu masih di pusat. Indonesia. Ya lebih murah kan. Kalau dia minta bikinkan dari keluar bisa. Kita bisa langsung online kan ke federasi. Iya, bisa juga kita daftarkan dari luar. Tapi biayanya beda. Pastilah, itu wajar lah. Jadi saya bilang tadi sertifikat itu tidak sembarangan karena di dalam sertifikat itu ada hal-hal yang tidak akan bisa palsukan. Contohnya kita akan taruh di situ hologram. Nomor registrasi. Tidak bisa kamu palsukan. Nanti pas dicek, orangnya beda. Misalnya Ricky mau terima karyawan nih, misalnya kan, dia daftar dengan sertifikat portofolionya dia kickboxing. Dan 1 nomor registrasinya gitu, tinggal buka aja websitenya, emang bener nggak? Ada bener. Nah, ini bagus. Sebentar, saya mau menghimbau dulu nih, karena kemarin ada yang masuk Japres banyak banget berseliweran sertifikat palsu. Nah, ini hal penting nih, berarti kickboxing sudah mengantisipasi itu. Kalau Anda punya ijazah sabuk gitu, bisa dicek dan verifikasi. Ini luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh perguruan lain. Jadi siapapun yang misalnya akan menggunakan tenaga kickboxer untuk menjadi security misalnya, nah, cek langsung. Yang membutuhkan portofolio itu, bisa cek kebenaran sertifikatnya melalui website. Sabuknya apa aja sih setelah putih? Putih, kuning, orange, hijau, biru, coklat, hitam. Sampai dan satu sekian-sekiannya. Itu ada Q-nya nggak namanya? Nggak ada. Emang putih, kuning, hijau ya? Ini sebenarnya basicnya dari Jepang bukan sih? Jadi soalnya kan yang sabuk biasanya Jepang. Kickboxing ini kan penciptanya orang Jepang. Penciptanya orang Jepang. Dia praktisi karate. Saya lupa namanya, Bang Kulin, sejarahnya saya lupa. Dia waktu itu kan sering tuh diadu tuh kickboxing karate lawan Muay Thai gitu kan. Kok ada
ada sesuatu nih di Muay Thai. Akhirnya dia mencoba mempelajari Muay Thai, kemudian meramu kickboxing inilah. Dia bilang dibikinlah kickboxing, tadinya kan kickboxingnya ala Jepang kan. Mulai dipertandingkan lah, dilatih dan dipertandingkan. Tuh ada tingkat sabuknya tuh. Dari awal tuh udah ada sabuknya gitu. Nah, dilatih dan dipertandingkan. Nah, kemudian sekitar tahun berapa gitu saya lupa, tahun 90-an berapa tuh justru kickboxing ini akhirnya yang tadinya Japan kickboxing ini berkembangnya justru di Amerika. Mulai kompetisi di Amerika, akhirnya muncullah American Kickboxing. Iya, soalnya kan film kickboxing orang Amerika itu yang rame kan. Itu ya, makanya saya mikirnya kok kickboxing itu udah lama. Akhirnya berkembangnya justru malah di Amerika dan Eropa kemudian berkembang. Pemain filmnya berseri-seri lagi kan sampai 5. Sebenarnya kalau yang saya kan pernah di Amerika 10 tahun ya, 2000 sampai 2010. Yang saya perhatikan kenapa kickboxing muncul, karena orang Amerika pusing banget ngomongin karate, Muay Thai, bosan ya. Ada gabungin jadi satu kelas. Kickboxing, sama aja kok serangannya pukul tendang juga. Yang saya lihat di sana, bahkan di sana itu yang paling banyak itu sasaran namanya Black Belt Academy. Dia nggak mau tahu kamu ban hitam taekwondo, masuk aja sini. Ujung-ujungnya jadi ini kickboxing ya. Kickboxing ya. Jadi nggak ada, semua kickboxing itu camp, nggak ada perguruan. Nggak ada perguruan. Semua camp. Tapi ada sabuknya. Ada sabuknya. Oh iya, di filmnya ada ya kalau nggak salah ya. Ada sabuk semua. Tuh. Makanya kalau di Wako tuh untuk pertandingan tadi ada pertandingan namanya yang paling level bawah sekali itu namanya point fighting. Point fighting itu penggunaannya adalah dia menggunakan seragam lengkap kickboxing. Kemudian dia boleh menggunakan sabuk. Nah, gitu. Dia boleh. Boleh. Sabuknya sabuk pertandingan atau sabuk tingkatan dia? Sabuk tingkatan dia. Soalnya kalau biasa pertandingan kan biru merah. Enggak ya? Kayak ini nih biru merah gitu. Opsional lah, bisa pakai, bisa enggak juga. Opsional. Kickboxing yang bikin biru merahnya di ini glove. Glove-nya kayak gimana? Aduh, saya nggak bawa ya. Tapi saya jadi penasaran nih tentang kickboxing. Kayak pengen coba latihan nih. Boleh nih? Boleh dong, boleh. Boleh ya? Boleh habis ini ya? Habis ini. Oke. Kayaknya saya udah nggak sabar. Mungkin Anda juga bosan kita dengan ngomongin apa sih ini gitu. Boleh, pengen lihat langsung. Sedikit. Saya waktu itu Facebook kemarin tuh dia bilang, terus di kemana ini teman-teman yang kickboxing di Kebiri atau gimana gitu kan? Sekarang ini singkat aja. Teman-teman tidak boleh merasa di Kebiri. Sekarang gini. Kemarin kickboxing. Saya juga dari dulu kickboxing. Cuman saya kemana? Saya nggak punya organisasi. Saya cuma pertandingan murid saya di sini, tapi nggak ada karirnya kan. Nggak bisa ke SEA Games, nggak bisa ke Asian Games. Sekarang sudah ada KBI. Apakah KBI akan mengkebiri Anda? Tidak, KBI itu justru akan mewadai Anda untuk maju lebih jauh ke depan, berkembang sama-sama. Jadi sekarang begini, KBI sudah ada, ikuti aturannya. Kalau Anda tidak mau ikuti aturannya, tidak usah gabung dengan KBI. Boleh bikin kickboxing, boleh silakan, tapi tidak under KBI. Ya, kalau mau under KBI, ikuti aturan KBI. Nah, jadi kalau kita harus ikut KBI. kalau murid Anda akan berkembang maju ke depan, ikuti KBI. Bukan dilarang, kickboxing yang lain silakan, tapi jelas yang sekarang resmi itu adalah KBI. Jadi kalau saya kan kickboxing juga kan, dulu murid-murid saya yang kickboxing. Cuma kan dulu kan cuma tanding diadu. Profesional ya biasanya. Sekarang sudah ada satu orang murid saya sekarang masuk timnas. Ya kan? Gitu aja sih. Kalau dari saya sedikit ya, bahwa ini yang membuat saya sedikit motivasi di kickboxing. Waktu kita tanya dengan Presiden Wako Asia, bagaimana perkembangan kickboxing? Waktu kalau karate bikin kejuaraan, berapa pesertanya? Bisa sampai 800 sampai 1000. 800 sampai 1000. Lumayan. Saya termasuk orang yang wow gitu kalau lihat sampai peserta suatu kejuaraan sampai 800 sampai 1000. Karena kickboxing kalau bikin paling 100, 200, lebih dari itu udah gila-gilaan kan, nggak tahu gitu. Terus saya lihat terakhirnya paling banyak itu kalau nggak salah badminton. Kalau bikin kejuaraan tuh bayar 2000. Kickboxing terakhir bikin di Eropa 4.000 pesertanya. Buset. Karena tadi itu kejuaraan apa? Dunia atau? Karena 7 kategori. Ada ring, ada tatami, dan bayangin semua dijalanin. Atau 4.000 entry kali. Iya, 4.000 entry. Tadi bayangin begitu antusiasnya orang, karena bisa kamu masuk tatami. Saya lihat banyak opsi. Yang mau full contact, yang mau point, yang mau tatami, yang mau perform yang the best itu memang daerah Eropa Timur. Kalau mereka bikin itu bisa 8 arena. Gila, emang. Ada ring, dan keren tuh dilihat dari atas tuh. Nah itu, di situ yang saya berarti ini masa depan Indonesia bisa besar. Kita kan negara bela diri banyak aliran. Jadi kalau kita cuman kayak kata dalam tempurung cuma merasa diri kita hebat di aliran gitu aja, kita nggak bakal prestasi gitu. Butuh tempat buat evaluasi sebenarnya kan. Pertandingan itulah. Apalagi yang sudah ada rulesnya dengan. Satu lagi kickboxing, misalnya saya atlet amatir, saya boleh main di pro.
Oh iya, Gitu, nggak ada kalau- larangan kalau ya. kickboxing boleh. Itu kenapa ya ada yang larang-larang gitu ya soalnya. Ke ego sebenarnya. Tapi di luar kita lah, di luar ini kita lah ada yang larang. Iya, tadi kita itu mesti kasih tahu tuh bahwa kita ada amatir yang lari ke SEA Games indoor segala, tapi juga kita punya buka pro. Ya, KBI Pro juga ada. KBI Pro juga ada. Tapi ada PPKBI juga. Oh, ya? Ada KBKB. Wih, Iya. ini mantap ini. Ada di YouTube sudah ada. KX1. Oh udah ada ya? KX1. Karena gini, kalau teman-teman saya nih karate nih, contoh saya juga kadang-kadang jenuh di karate saya, misalnya oh ini terlalu sport, akhirnya larinya ke bela diri lain. Kalau ini kan enggak, tetap di kickboxing. Ya. Ada misalnya lagi jenuh nih yang sport competition, mau ke profesional bisa. Oh mantap sih ini. Jadi nggak usah lari ke rumah lain. Aduh, makin penasaran saya, pengen ngerasain Ayo, nih kita gimana latihan. nih dan ada apa. Oke, kita latihan di sini ya. Ayo. Oke, sekian dari saya dan nanti lanjut aja lihat di video berikutnya di mana saya akan nyobain latihan kickboxing ini seperti apa sih dan bedanya tuh apa. Mungkin cocok buat Anda. Oke, sekian dari saya dan stay safe and healthy. Jangan lupa kickboxing keren. Ah.